selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, akhirnya saya Sarjo dan Jamal Boy pamit undur diri, sampai ketemu di panggung kahanan berikutnya, dan langsung kita sambut sebelum kita masuk ke saat berbuka puasa. Ini ada tausiah dari Gus Miftah untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat di panggung kahanan yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui virtual ini. Kayaknya sok gaya toh. Wong desa saya ini silaturahmi ini virtual. Orang kudu ketemu, cukup disapa melalui video. Apakah ini juga termasuk silaturahmi? Jelas. Karena silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Jadi orang yang silaturahmi itu berarti dia nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Yang kata Rasulullah, pentingnya silaturahmi ini tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Dan sebaliknya, orang-orang yang mau silaturahmi itu akan dipanjangkan umurnya. Maka saya doakan teman-teman dari panggung kahanan ini, saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Yang kedua, murah rizkinya. Dan yang ketiga, lunas utangnya. Bagaimana caranya? Ya dibayar. Maka kemudian sekarang ada pertanyaan nih. Ini kan lebaran, Gus. Silaturahmi, apakah kita boleh melalui online, melalui virtual? Apakah harus ketemu dan lain sebagainya? Jadi konco-konco ini ya Cahyo. Kita hari ini hidup pada satu zaman di mana orang kentut itu jauh lebih dihargai daripada orang bersin atau orang batuk. Kowe ngentut buanter kaya ngopo, ora ana sing gagas, paling mau dipisui to Bu Haji Kuring ngentute buanter mambu. Tapi ketika ada orang batuk, ada bersin itu akan lari ketakutan. Jadi kita hari ini hidup di satu zaman di mana orang kentut itu jauh lebih dihargai daripada orang batuk. Kita hari ini hidup itu seperti permainan gobak sodor. Kan biyen masa kecil kita itu kita sering ada permainan gobak sodor ya. Gobak sodor itu ciri-cirinya apa? Matu mati didemok mati. Jadi kalau kita bermain gobak sodor itu, kita keluar dari garis mati, kedemok ya mati. Itulah persis dengan kondisi corona hari ini lah itu. Kalau kemudian kita tidak mau mengikuti himbauan pemerintah, ngeyel keluar dari rumah, tidak mau stay di rumah, ya ada ancaman itu. Ancamannya apa? Ancaman kita tertular virus yang itu bisa mengakibatkan kematian. Karena sampai hari ini obatnya belum ketemu. Jadi ya menurut saya ya manut saja dengan himbauan pemerintah. Tetap stay di rumah, nggak usah mudik dan lain sebagainya. Toh mudik bisa diganti dengan online, bisa video call, bisa dengan cara yang lain itu. Nggak harus ketemu. Maka bagi saya sikap bijak kita hari ini adalah kalau kemudian kita pengen menjadi orang yang bermanfaat, ini saatnya. Cukup tiduran di rumah, tapi bisa memberikan nilai manfaat kepada semuanya. Dan baru terjadi di tahun-tahun seperti ini, gitu loh. Maka nggak usah ngeyel lah. Gitu. Toh kemudian, kayak saya ditanya begini, ini gimana sholat idnya? Lah, gaya mutul, gitu loh. Sholat Jumat yang hukumnya wajib aja sering kamu tinggalkan kok gitu. Ini sholat id dihimbau di rumah saja kamu marah-marah. Padahal sholat itu hukumnya sunnah gitu. Ya sudah kita sholat di rumah aja gak apa-apa kan ini. Sama keluarga. Makanya ini malah teman-teman panggung kahanan malah kesempatan ini. Kalau kamu sholat di masjid gak ada kesempatan kamu jadi imam. Kamu sholat di rumah, gak ada saingan kamu jadi imam. Pertanyaannya gue iso ngaji apa orang kan gitu. Jadi imam. Mulai aku apalagi mungkul karo ina aku ya sesuk sholat id ya rakaat pertama, kul rakaat kedua ina kan gak apa-apa itu loh. Gak apa-apa. Maka saya sarankan kepada kawan-kawan semua di panggung kahanan ini, ya sudahlah kita manut sama himbauan pemerintah.
ikuti pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Jangan ngikuti orang-orang yang sok keminter itu, sok keminter. Maka pemerintah sudah membuat kebijakan, kita tetap di rumah, ibadah di rumah, melakukan segala sesuatu dari rumah, nggak usah mudik, ya sudah, nggak usah ngeyel. Kayaknya sekarang protes, gimana kita nggak boleh ibadah di masjid, nggak boleh sholat di masjid, nggak boleh tarawih di masjid, nggak boleh sholat di masjid. Kita kan pengen ala-ala gaya mutul-tul. Kowe iki ra ono himbauan ben wis ra tau ning masjid. Ora ana himbauan kowe ya ora tau salat jamaah ning masjid. Begitu ana himbauan gayane sok protes. Halah gayamu. Makanya menurut saya, ayo kita manut himbauan pemerintah. Makanya kalau hari ini kita masih jauh dari masjid gara-gara corona ini toh, yang sampai kemudian ada istilah lockdown. Apa lockdown utak yang lock pendapatannya down itu. Ya sudah, kita manut saja supaya mata rantai corona ini segera berakhir. Kalau kamu ngeyel itu loh, kayak di Jawa Tengah ngeyel, ya nanti bisa jadi Jawa Tengah jadi PSBB semuanya. Padahal kalau PSBB kan yo medeni, ya kan, sudah nggak bisa kemana-mana sama sekali. Ya makanya supaya tidak PSBB ya kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Kalau PSBB kan bahaya, namanya PSBB. Apa pendapatannya sedikit, butuhnya banyak. Ini lah gue jomblo beda toh. PSBB ya apa? PSBB apa PSBB? Malah lali aku. Maka menurut saya, yes, yuk, supaya kita selamat, corona segera berakhir, ya sudah. Kita manut sama pemerintah, ibadah di rumah juga ada pahalanya. Justru sekarang berpeluang Anda menjadi seorang pahlawan ketika Anda rebahan di rumah, nggak usah neko. Kalau sampai kita neko malah terjadi PSBB, malah kelengar meneh. Lah PSBB-mu bocah-bocah panggung kahanan ini beda PSBB perasaan sing biyen-biyen. Maka saya Gus Miftah mengajak kita semuanya untuk mengikuti himbauan pemerintah, untuk tetap stay di rumah, ibadah di rumah, sholat id di rumah, nggak usah mudik di sini. Insya Allah kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.